Apa prinsip-prinsip utama yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam ajaran Islam? Beberapa prinsip utama yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam ajaran Islam meliputi tawakal, percaya sepenuhnya pada kehendak Allah, zuhud, keengganan terhadap harta duniawi, ikhlas, mengikuti ajaran dengan niat yang murni, dan tarbiyah ruhaniyah, pengembangan spiritual. Apa yang menjadi kontribusi utama Syekh Abdul Qadir Jailani terhadap ajaran Islam? Kontribusi utama Syekh Abdul Qadir Jailani terhadap ajaran Islam adalah pendirian tarekat Qadiriyah, yang menekankan pentingnya hubungan pribadi dengan Allah, peningkatan spiritualitas, dan penekanan pada akhlak yang baik. Beliau juga menekankan nilai-nilai seperti kesederhanaan, kerendahan hati, dan kasih sayang terhadap sesama. Bagaimanakah pemahaman dalam berdoa? Sebagai seorang hamba yang tak berdaya, apalagi yang bisa kita andalkan selain kekuatan doa? Bagi sebagian orang, doa kadang dianggap sebagai celah, lemah. Ada juga yang menganggap mereka tak layak berdoa karena memiliki dosa-dosa sebelumnya, sehingga anggapan bahwa Allah tak mungkin menerima doa mereka karena masih berlumuran dosa adalah opini yang sampai saat ini masih dirasakan umat muslim. Padahal, karena kita tak berdaya, maka Allah menghadirkan doa sebagai jembatan untuk mengadu kepadanya. Bukankah Allah senang kepada hambanya yang berdoa? Di lain sisi, banyak yang menganggap jika doa sia-sia. Pasalnya, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu karir, jodoh, kematian. Lalu tak jarang umat muslim merasa, untuk apa umat berdoa? Toh ujung-ujungnya Allah juga menentukan kehidupan mereka. Skenario lainnya, ketika seseorang telah berdoa semaksimal mungkin, namun hasilnya sangat jauh dari harapan, kecewa, frustasi, hingga nyaris mengakhiri hidup, merupakan gejala bagi sebagian orang yang doanya tertolak. Alhasil, perasaan-perasaan tersebut menggunung, menjadi wujud keangkuhan dan rasa malas untuk berdoa. Karena kenapa harus berdoa jika ternyata hasil tak sesuai doa kita? Menurut Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, dalam buku Jangan Takut Hadapi Hidup, doa dipandang berbeda dengan qada. Seseorang berdoa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya telah menentukan bahwa orang tersebut akan terhindar dari suatu hal karena berdoa. Contohnya saja, ketika seorang anak sudah ditakdirkan tak bisa memasuki kampus impian, Allah juga menakdirkan bahwa orang tua berdoa agar sang anak bisa lolos. Karena itulah Allah meloloskan sang anak. Jika berpikir negatif, maka besar kemungkinan prediksi di kepala kita malah terjadi. Karena itu, tak ada gunanya memasang skenario buruk dalam kepala dan yakin jika Allah memberikan kesempatan berdoa agar hajat kita bisa terkabul. Allah sendirilah yang menakdirkan dan memampukan manusia untuk berdoa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya qada dan doa saling berbenturan antara langit dan bumi. Hadis riwayat Hakim. Doa ingin mengubah qada, sementara qada ingin turun pada doa. Karena itu, Allah memenangkan doa di atas qada. Masya Allah. Jika demikian, tentu tak perlu memelihara rasa putus asa dalam diri kita dan tetap berikhtiar serta berdoa setulus hati. Apalagi, Allah memang telah menjanjikan banyak hal jika kita berdoa, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Doa adalah murninya otak atau pangkalnya ibadah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Anas bin Malik. Kenapa bisa seperti itu? Menurut Imam An-Nawawi Al-Bantani, doa adalah wujud dari ketaatan seorang hamba dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tak pernah kesal jika kita meminta kepadanya. Justru sebaliknya, Allah akan senang jika kita mengeluhkan masalah kita, duduk bersimpuh saat sholat. Al-Auza'i menceritakan dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam berdoa.
Meski ikhtiar telah dimaksimalkan, namun doa kita belum juga terkabul. Percayalah, Allah tidak akan pernah menyanyiakan doa hambanya. Ada 3 cara Allah dalam mengabulkan doa seorang hamba. Pertama, dikabulkan sesuai permintaan yang kita ajukan. Selanjutnya, ada kalanya ditunda karena Allah menyiapkan takdir yang lebih baik. Dan yang terakhir, bisa saja dikabulkan, namun tak sesuai dengan bentuk yang kita harapkan, namun dengan bentuk lain yang tak kalah baiknya. Sebab, terkadang apa yang diminta hamba tak ada maslahat dan manfaat. Sedangkan yang diberikan Allah tentu mengandung kebaikan dan manfaat. Jika demikian, maka tak ada ruginya kan jika kita selalu berdoa, apalagi Allah menyediakan banyak format doa bagi hambanya. Namun ada sebuah doa yang sangat sederhana yang berhasil membuat 37.000 malaikat sikut-sikutan untuk mencatatnya. Ada banyak doa dalam Islam, bahkan ketika seseorang tak bisa melafazkan dan menghafal doa dalam bahasa Arab, Allah pun telah menerima doa seorang hamba dalam bahasa apapun. Salah satu doa dengan kekuatan luar biasa menurut Syekh Ali Jaber, yakni doa saat selesai membaca Sami Allahu liman hamidah. Pada momen itu, puji-pujian kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kita dianjurkan membaca doa ini sebanyak-banyaknya. Selain itu, Syekh Ali Jaber juga berpesan agar seorang hamba memanjangkan sholatnya meski surah yang dibaca berulang-ulang. Sementara itu, bagi yang enggan atau gengsi berdoa, Allah telah memberikan peringatan juga, sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Dan Rabb-mu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Mereka yang tak ingin berdoa dikategorikan sebagai orang yang sombong dan menganggap diri mereka telah sempurna. Apalagi Allah telah berjanji akan menjamin permintaan mereka, sehingga tak ada lagi rasa bergantung kepada Sang Pencipta. Hal ini diperkuat oleh Sufyan Ats-Tsauri. Menurutnya, orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang selalu meminta kepadanya. Sementara yang paling dimurkai adalah mereka yang tak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahkan pernah mendengar jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah murka terhadapnya. Bagaimana nasib orang sombong di akhir kelak? Imam Ahmad menjelaskan, jika mereka akan digiring seperti semut-semut kecil, tetapi bukan berupa manusia. Segala kehinaan meliputi diri mereka, hingga akhirnya mereka dimasukkan ke dalam penjara di neraka jahanam yang dikenal dengan nama Bulis. Api-api yang membara pun menyala-nyala. Tak hanya itu, mereka akan disajikan minuman dari tinatul kabal, yakni perasaan keringat penghuni neraka. Membayangkannya saja sungguh mencekam, apalagi jika harus mengalaminya di hari kemudian. Nauzubillah. Namun begitulah cara Allah memberikan hukuman kepada siapapun yang tak bisa bersyukur dan enggan berdoa kepada Allah. Dan Muslim saja memiliki keyakinan yang kuat untuk berdoa kepada Tuhan mereka. Familiar bukan dengan atlet-atlet yang selalu memulai segala pertandingan mereka dengan doa? Petinju ternama Muhammad Ali yang akhirnya memeluk Islam pun meski dikenal sebagai sosok terkenal, namun dia selalu menyerahkan semua urusannya kepada Allah, baik ketika menang maupun ketika kalah. Seperti halnya statementnya pada tahun 1974. How can I lose with Allah on my side? Kenapa orang-orang dengan keyakinan agama biasanya juga akan memiliki performa dan kesehatan yang baik? Beberapa peneliti menyebutnya sebagai placebo effect. Dibanding percaya dengan kekuatan obat, banyak orang yang percaya jika mereka bisa lebih cepat sembuh dengan pertolongan Tuhan. Dan itu tak hanya dipercaya oleh kaum Kristen, namun dilansir BBC News, umat Muslim pun juga memiliki keyakinan serupa. Selain itu, menurut Anna Harrington, seorang profesor di bidang medical history dari Harvard University, juga percaya jika doa bisa membuat seseorang merasa senang dan memiliki jiwa optimistik. Tak heran, hasil dari pengamatan para peneliti bahwa keyakinan dan doa bisa memperkuat performa di lapangan bagi para atlet.